Setelah kemarin kita membahas tentang pencetus bangkitnya musik emo era 2000-an, kali ini gua mau bahas salah satu band yang juga berperan penting dalam menyebarkan virus emo atau screamo dengan pengaruh yang lebih signifikan lagi, khususnya di Indonesia pas waktu gua masih SMP. Dan band yang gua maksud ini adalah Alesana, sebuah band asal North Carolina yang terbentuk pada tahun 2004. Kalau gua boleh cerita sedikit, dulu tuh tiap gua bahas musik emo di sekolah atau di tongkrongan, pasti dikit-dikit ada yang nyamber dan langsung ngaitin sama band Alesana. Ya kira-kira segitu berpengaruhnya lah band ini waktu itu. Nah kira-kira gimana sih awal band ini terbentuk dan kenapa band ini bisa diterima dengan baik di kalangan para remaja waktu itu? Kalau kalian penasaran, jangan skip video ini dan selamat menyaksikan pembahasan gua tentang band Alesana. Awal mula terbentuknya Alesana diawali dengan pertemuan Sean dengan Dennis di sebuah restoran bernama Bogarts, tempat Sean bekerja sebagai pramusaji. Pada suatu malam, Sean yang lagi nggak piket ngeliat Dennis sedang duduk di restorannya. Sean yang waktu itu lagi ngumpulin orang untuk membentuk sebuah band, kemudian meminta tolong rekan kerjanya yang lagi piket untuk nyamperin Dennis dan memastikan apakah dia itu musisi atau mungkin punya band. Waktu ditanya apakah dia seorang musisi atau bukan, Dennis cuma jawab kalau dia cuman bisa nge-scream aja. Merasa bahwa Dennis adalah orang yang Sean butuhkan untuk bandnya, akhirnya Sean pun memutuskan untuk ngetes seperti apa kualitas scream Dennis di sebuah tempat pencucian mobil yang dia gunakan sebagai tempat audisi. Begitu merasa cocok dengan kualitas scream Dennis, Sean pun akhirnya secara resmi merekrut Dennis sebagai vokalis bandnya. Nah, selain Dennis, Sean juga merekrut Patrick Thompson sebagai gitaris. Dan dengan begitu terbentuklah formasi awal Alesana dengan Dennis sebagai vokalis utama dan screamer, Sean sebagai gitaris dan vokalis utama, serta Patrick Thompson sebagai gitaris. Bisa gue bilang mereka bertiga ini adalah fondasi dan juga nyawa dari band Alesana sampai saat ini. Kalau gue boleh flashback sedikit di tahun 2000-an dimana smartphone atau internet belum semasif sekarang, cara ngerekrut personil ya kayak si Sean ini guys, bener-bener kayak nemuin orang secara langsung terus nanya lu bisa main band atau enggak, terus kalau emang cocok ya udah direkrut, ya kayak gitulah. Jadi ya kalau dibandingin sama zaman sekarang kayaknya sih bakal canggung banget lah ya. Oke lanjut, singkat cerita pada tahun 2004 demi mengejar impian mereka menjadi musisi besar, Sean dan kawan-kawan memutuskan pindah ke sebuah kota bernama Raleigh di North Carolina sebab mereka merasa skena permusikan di kota itu yang didominasi oleh musik rock, punk, post-hardcore dan sejenisnya jauh lebih menjanjikan untuk perkembangan Alesana yang mengusung genre serupa. Selain itu, Raleigh sendiri juga terkenal memiliki banyak studio rekaman bagi musisi-musisi profesional. Untuk asal-usul nama Alesana sendiri, gua nemu dua versi nih di sini. Yang pertama, nama ini diambil dari buku berjudul Alice in Wonderland yang sering dibaca oleh Sean. Versi keduanya adalah nama ini terinspirasi dari nama sebuah jalan dekat studio tempat mereka latihan di Raleigh, North Carolina yang bernama Alice Anna Street. Selanjutnya setelah pindah ke Raleigh, mereka kemudian mulai rutin latihan dan membuat lagu sambil tampil di panggung-panggung setempat. Nah di era ini Alesana juga udah mulai nambah personilnya untuk ngisi posisi drum, bass, gitar, dan juga backing vokal. Lewat formasi beranggotakan 6 orang ini, mereka merilis EP bertajuk Try This With Your Eyes Closed. Sama seperti band-band emo pada umumnya, EP-nya ini mereka produksi dan rilis secara indie dengan media seadanya atau DIY lah. Nah, selain itu mereka juga memanfaatkan situs jejaring sosial MySpace dan juga Pure Volume untuk menyebarkan karya mereka tersebut. Lewat hits andalannya yaitu Apology, Goodbye Goodnight for Good, dan Congratulations I Hate You, Alesana pun sukses melambungkan namanya dan memikat cukup banyak penggemar. Berkat usaha keras Sean dan kawan-kawan lewat EP-nya inilah, Alesana berhasil menarik perhatian label rekaman bernama Tragic Hero Records, sebuah label yang sukses menaungi band seperti A Skylit Drive, Finch, Confide, Crossfaith, dan masih banyak lagi.
Di bawah naungan label ini, Alesana pun merilis debut albumnya bertajuk On Frail Wings of Vanity and Wax pada tahun 2006 dengan hits andalannya seperti Ambrosia dan This Conversation Is Over, serta dua hits dari album sebelumnya yang dimuat ulang dalam debut albumnya, yaitu Apology dan Congratulations I Hate You. Bisa gua bilang debut album ini sukses besar dan melambungkan nama Alesana bahkan sampai ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Dan meskipun waktu itu penggunaan internet belum semasif sekarang ya, entah kenapa pas gue SMP tuh video klip Ambrosia serta video-video manggung Alesana yang direkam oleh situs Punk Rock Feeds tuh bisa beredar keras dari Bluetooth HP teman-teman gue, guys. Gak heran waktu itu tuh band ini bener-bener fenomenal banget dan menjadi buah bibir di kalangan para remaja yang suka musik-musik keras. Terus setelah sukses dengan debut albumnya, 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2008 lah, Alesana merilis album keduanya yang bertajuk Where Myths Fades to Legend. Aduh, susah banget nih sebutinnya. Koreksi kalau gua salah ya. Meskipun album ini diterima dengan baik oleh para penggemar dan kritikus, sayangnya kesuksesannya itu nggak mampu melampaui debut albumnya seperti yang gue ceritain barusan, guys. Dan juga ini berlaku di album-album berikutnya ya menurut gua, seperti The Emptiness, A Place Where the Sun is Silent, The Decade, dan The Lost Chapter. Kenapa gue bisa bilang begini? Soalnya dari yang gue lihat, pertama tuh lagu-lagu yang paling membekas banget di telinga anak-anak emo, khususnya di Indonesia, ya lagu-lagu dari album pertamanya kayak Apology atau Ambrosia. Terus kedua juga orang-orang yang ngebahas lagu-lagu Alesana di album kedua, ketiga, dan seterusnya tuh kayak jarang banget gitu. Atau kasarnya tuh orang-orang kayak berhenti aja gitu ngedengerin lagu Alesana setelah album pertamanya. Tapi gue mau tegasin di sini, bukan berarti album-album mereka yang lain itu jelek ya. Soalnya lagu-lagu mereka di album kedua sama ketiga tuh juga enak-enak kok. Terus penjualan albumnya juga cukup bagus. Cuma ya impactnya nggak sebesar album pertama. Kira-kira begitu aja sih intinya. Untuk bandnya sendiri sampai tahun 2023 ini mereka masih aktif ya, walaupun mereka udah beberapa kali ganti personil ya kalau gue lihat. Terus 3 foundernya yaitu Sean, Dennis, dan Patrick juga masih bertahan sampai saat ini. Nah, melihat kesuksesan album pertamanya, kira-kira apa sih yang ngebuat Alesana tuh meledak terus diterima dengan sangat baik di kalangan anak emo waktu itu? Ada beberapa faktor menurut gua yang membuat Alesana itu unik, dan keunikan inilah yang pada akhirnya memikat hati para remaja pada waktu itu. Yang pertama dari segi visual. Menurut gua band ini berhasil memikat hati para remaja saat itu dengan dandanan mereka yang bener-bener emo banget. Seperti contohnya rambut poni nyamping, mata yang dirias pakai eyeliner tebal, terus juga pakaian jangkis atau ketat serba hitam yang kadang juga dilengkapi dengan dasi merah ya. Dan hal ini pun didukung dengan aksi panggung mereka yang sangat energik, terutama si Sean yang sering banget tuh nge-spin gitar di atas panggung. Nah, terus faktor lainnya adalah harmonisasi vokal Sean dengan teriakan Dennis. Sama halnya seperti band Seosin, suara clean vokal Sean yang merdu berhasil melebur secara sempurna dengan aransemen musik serta teriakan Dennis yang cadas. Terus juga Sean dikenal hebat dalam menghasilkan nada-nada catchy dengan clean vokalnya, sehingga membuat lagu Alesana mudah diingat oleh para pendengarnya. Dan lebih hebatnya lagi, selain punya suara merdu tuh, Sean juga jago banget nge-scream loh guys kayak Dennis. Dan bahkan suaranya pun gak kalah cadas dari si Dennis. Makanya kadang di beberapa part lagu Alesana tuh, Sean sama Dennis saling saut-sautan skripnya. Berikutnya, formasi 3 gitaris menurut gua juga jadi keunikan tersendiri buat band Alesana dari segi sound yang dihasilkan ya. Jadi berbeda dengan pendahulunya yaitu Seosin yang cenderung menggunakan riff-riff gitar metal yang lebih berat dan kompleks, Alesana tuh cenderung banyak pakai petikan-petikan melodi yang di telinga gua tuh terdengar mirip seperti melodi-melodi yang biasa dipakai dalam musik popang gitu guys. Terus juga dengan menggunakan formasi 3 gitaris ini, suara distorsi Alesana tuh terdengar jadi lebih padat, tapi di sisi lain juga terkesan jadi lebih nyaring untuk sebuah band screamo era 2000-an. Tapi untungnya hal ini bisa dikombinasikan dengan baik di telinga para pendengarnya dengan petikan bass gitar serta pukulan drum yang sesuai. Selanjutnya, Alesana juga terkenal dengan penulisan lirik yang sangat emosional.
Jadi mereka ini sering banget guys nulis lirik yang bertemakan kisah patah hati atau percintaan tragis yang kebetulan sangat menggambarkan musik emo pada saat itu. Selain penulisan lirik yang emosional, mereka juga mengonsep albumnya seperti sebuah storytelling. Ya mirip-mirip sama yang dilakuin MCR dalam album The Black Parade-nya lah. Kemudian mereka juga terbilang hebat dalam menciptakan struktur lagu yang dinamis dan bervariasi, sehingga musik yang mereka buat itu nggak terdengar monoton lah. Dan hal ini bisa kalian lihat dari perubahan tempo dan penggunaan breakdown dalam lagu-lagu mereka. Seperti contohnya ya dalam lagu Apology lah yang paling gampang, dimana mereka memainkan intro lagu yang pelan, kemudian di pertengahan lagu tuh tiba-tiba tempo mereka berubah drastis menjadi sangat cadas. Tapi secara mengejutkannya, formula ini ternyata berhasil diterima dengan baik di telinga para pendengarnya Alesana, dan menjadi keunikan tersendiri yang membedakan Alesana dengan band-band screamo lainnya pada waktu itu. Dan kurang lebih seperti itulah perjalanan band Alesana yang sukses menyebarkan virus emo secara masif di kalangan para remaja era 2000-an awal. Kalau kalian suka sama video gua, pastikan kalian like dan share video ini, serta tekan tombol subscribe ke channel ini ya. Dah.